Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah pada minggu hari ini. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 706 ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar,
yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 15 ayat yang pertama. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari titah kelima sampai dengan titah yang ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 671, 73 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 443 ayat yang pertama. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam Kidung Agung pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau.
karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 656 ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Dengan topik minggu, membangun keluarga bahagia. Yang kedua, ibadah minggu dan kebaktian keluarga di rumah. A. Tertib acara ibadah minggu dan kebaktian WEK dapat kita lihat di WA grup WEK masing-masing yang di-share Sintua WEK dalam format PDF. Dan kita juga dapat mengikuti ibadah minggu melalui video streaming di channel YouTube HKBP Raja Wali. B. Diminta kepada jemaat yang melaksanakan ibadah minggu atau ibadah kebaktian keluarga agar menyampaikan persembahan ke gereja melalui Sintua atau ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di BPD Riau dengan nomor rekening 1342001314. C. Diharapkan seluruh jemaat melaksanakan ibadah di rumah
dan mendoakan agar segera berlalu kesulitan akibat kejadian sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Yang ketiga, ibadah minggu kembali di gereja. Ibadah minggu kembali di gereja kita laksanakan pada tanggal 5 Juli 2020. Kita doakan agar dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. 4. Ucapan ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat maupun yang belum menjadi jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 28 Juni hingga 4 Juli 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun di dalam minggu ini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Tertulis di 2 Petrus 1 ayat 2. Yang kelima, ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat maupun yang belum menjadi jemaat yang telah memberikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Sintuawek. Demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sudah mendengar warta jemaat yang akan terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati. Kami berdoa untuk kebaktian di masing-masing keluarga. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, sehingga semua jemaat-Mu boleh melaksanakan kebaktian di masing-masing keluarga, di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau yang memberkati untuk setiap ibadah yang dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, jikalau ada yang dalam keadaan sakit pada hari ini, Tuhan biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan. Jikalau dalam keadaan susah ekonomi, biarlah Tuhan Engkau yang menolong. Biarlah Tuhan Engkau turunkan rezeki kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk boleh membimbing anak-anak kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, banyak sekali godaan yang datang dari luar, yang merongrong, yang merusak iman dari anak kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menjaga anak-anak kami, jauhkan dari kekuatan-kekuatan jahat. Dan biarlah Tuhan Engkau juga senantiasa berikan kesabaran kepada kami, semua orang tua. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, dalam keadaan sekarang, Engkau tahu Tuhan, kami berlindung di rumah kami masing-masing karena wabah corona. Biarlah Tuhan Engkau jauhkan penyakit itu dari kami semua jemaat-Mu khususnya. Begitu juga Tuhan untuk daerah kami, Kota Pekanbaru, dan negara kami.
Biarlah Tuhan penyakit itu segera berlalu dari kami, sehingga rencana kami yang akan beribadah di minggu depan, Engkau yang memberkati Tuhan. Kami boleh beribadah bersuka cita, berkumpul kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu, baik yang full timer maupun para parhalado-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh melayani kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Berikan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki, yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapinya, memberikan hikmat kepadanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang telah ikhlas memberikan persembahan kepada gereja-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Berikan mereka rezeki yang berlimpah. Dan biarlah Engkau senantiasa yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau berkenan untuk mendengarnya. Ampunilah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 137 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari yang kudus ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu,
supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam rumah tangga, dalam keluarga, khususnya keluarga Kristen, ternyata memiliki aturan, memiliki peraturan yang telah ditetapkan dalam firman Tuhan. Dalam nats ini Paulus menguraikan cara hidup yang harus dimiliki komunitas Kristen, secara khusus keluarga Kristen. Sebab dalam rumah tangga Kristen itu dikatakan sebagai komunitas yang sangat penting pada saat jemaat mula-mula. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga adalah tempat untuk menyembah Allah. Dan pada jemaat mula-mula, komunitas keluarga ini yang diharapkan sebagai tempat berpartisipasi dalam peribadahan di tengah-tengah komunitas Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh sebab itu dalam nats ini Paulus menuliskan aturan yang menjadi perintah Allah yang harus dipatuhi, yang harus ditaati oleh setiap keluarga dalam rangka untuk membangun kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Inilah yang menjadi sasarannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada di sini yang mungkin kita membangun rumah tangga sudah mencapai 10, 20 sampai 40 tahun. Ada yang sudah mempunyai cucu dan anak-anak ada yang di perantauan, atau ada yang sedang menunggu kehadiran seorang anak. Namun terlepas dari itu semua, apakah setiap keluarga sudah menemukan kebahagiaan sejati di dalam keluarganya? Apakah suami sudah melakukan tugasnya sebagai imam, sebagai kepala di tengah keluarga? Atau apakah seorang istri sudah menjalankan tugasnya di tengah keluarga? Apakah seorang anak sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang anak? Apakah keluarga sudah hidup dalam manusia baru yang diminta dalam nats ini? Apakah keluarga sudah hidup dalam doa dan hidup dalam ibadah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga Kristen adalah jemaat kecil yang dibentuk oleh Tuhan. Jangan-jangan banyak di antara kita yang belum melakukan tanggung jawab kita sebagai suami, istri, atau sebagai anak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang harus dilakukan setiap keluarga untuk mewujudkan kebahagiaan? Yang pertama di ayat 18 dikatakan, istri-istri tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Setiap istri harus mengetahui posisi dan tugasnya di tengah-tengah keluarga. Dalam nats ini dikatakan tunduk, di hata Batak madok mangului. Ini adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan seorang istri, dikerjakan terus menerus dengan dasar kerelaan hati. Artinya menginang ketundukan istri kepada suami bukan disebabkan karena unsur paksaan, tetapi harus dasar sukarela, harus dasar kasih. Tunduk di sini menginang bukan didasarkan rasa ketakutan seperti seorang bawahan yang takut kepada atasannya, bukan seperti itu. Tetapi tunduk seperti jemaat yang tunduk taat kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Artinya menginang istri yang tunduk kepada suami adalah sebagai tanda iman kepada Yesus Kristus. Tunduk kepada suami adalah buah kasih itu sendiri. Jika memang istri mengasihi Allah, ini harus ditunjukkan dengan rasa tunduk kepada suami. Oleh karena itu hindari dan buang sifat angkuh, bertindak sesuka hati kepada suami. Ini bukan tindakan yang benar. Tapi pertanyaannya, bagaimana seorang istri tunduk kepada suami yang tidak melakukan hal-hal yang benar? Apakah mungkin bisa tunduk? Supaya kita tidak salah memahami yang menginang, jika suami melakukan di luar kehendak Tuhan, di luar kehendak Allah, maka istri berhak untuk mengingatkan,
Oleh karena itu, memang tidak jarang selalu ada pertengkaran di tengah keluarga, menimbulkan rasa pemberontakan dalam hati para istri karena suaminya melakukan di luar kehendak Tuhan atau melakukan yang tidak benar. Oleh karena itu, supaya terjadi keseimbangan, apa yang harus dilakukan suami? Di ayat 19 dikatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu." Ketika dikatakan istri harus tunduk kepada suami, searah dengan itu suami harus tunduk kepada istri, harus mengasihi istri. Nas ini adalah perintah kepada suami yang harus dilakukan berulang-ulang, terus-menerus, setiap waktu. Suami harus mengasihi istri. Kasih itu datang dari hati suami yang paling dalam, bukan karena keterpaksaan. Namun kita perlu memahami Amanginang, apa makna mengasihi yang tersurat dalam nats firman Tuhan ini. Apakah sebatas ketika suami mengatakan aku mencintaimu, atau suami memenuhi kebutuhan istrinya setiap bulan, setoran selalu lancar, atau hal yang lain seolah-olah mengatakan istri sudah mengasihi suami. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kata kasih sering kita dengar dan dipakai untuk Allah. Artinya dari awal sesungguhnya pelaku kasih itu adalah Allah. Pelaku kasih adalah Allah. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Inilah kasih. Artinya lebih dalam kita menjumpai makna kasih, bahwa di dalam kasih itu ada pengorbanan. Inilah makna kasih yang sesungguhnya. Oleh karena itu Amanginang, kasih Allah itu telah menjadi bagian dari suami. Pelaku kasih itu adalah suami, di mana suami melakukan kasih itu dengan penuh pengorbanan. Suami harus mengorbankan segala keinginannya demi istri yang dikasihinya, mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya hanya untuk istrinya, mengasihi secara terus menerus. Mengapa Amanginang? Karena dalam kalimat ayat 19 tadi dilanjutkan, janganlah kasar terhadap dia. Nats ini sepertinya hendak mengatakan bahwa pelaku kekerasan adalah suami. Itu sebabnya diingatkan dari awal, janganlah kasar kepada istri. Artinya Amanginang, ketika dikatakan istri tunduk kepada suami, bukan berarti suami menjadi sesuka hati kepada istrinya, tidak. Tetapi ini adalah larangan, jangan kasar, jangan melukai hati istri, jangan bersikap keras kepada istri. Moloholong rohani amatu inatana pasti ma adong pangajuon. Artinya Manginang, ajuon ni ama ma aka inatana rade makokop inatana marhite napatuturu dirina. Menghilangkan segala ego dari suami, dan gabi moru harga diri amang molo salak ama ipatutoru dirina maka holongi inatana. Karena ini adalah bukti bahwa suami mengasihi Tuhan. Dan sebenarnya kita harus sadar para suami bahwa ternyata laki-laki adalah orang lemah. Mengapa dikatakan demikian? Karena sejak dari awal penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam, Allah berfirman bahwa manusia yang pertama butuh penolong. Oleh karena itu Allah menciptakan perempuan sebagai penolong bagi laki-laki itu, karena laki-laki tidak mampu hidup sendiri. Jika dikatakan sebagai penolong, berarti istri adalah yang dikirim oleh Tuhan sebagai penolong bagi kita sang suami. Inilah firman Tuhan bagi kita kepada suami, bahwa suami harus terus menerus setiap waktu, setiap saat, setiap detik mengasihi istrinya. Dan inilah kesempurnaan cinta yang diberikan Tuhan kepada suami dan istri.
Kemudian yang ketiga di ayat 20, hai anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amanginang belakangan ini rasa hormat seorang anak kepada orang tuanya sudah berkurang. Untuk memarahi anak pun terkadang orang tua sudah tidak berani lagi. Karena apa? Karena jika dimarahi maka anak akan melawan. Ini perkembangan zaman, perkembangan teknologi memicu karakter atau sifat dari seorang anak. Karena apa? Nunga tumibu amanginang parbinotoan ni akayanakon si anak kanatoras. Sudah lebih pintar anak itu. Pengetahuan dari anak sudah lebih pintar dari orang tuanya. Pesan ini ditujukan kepada semua orang kita yang masih memiliki orang tua. Kita yang sudah menikah atau yang belum menikah, yang masih anak-anak, remaja atau naposo, selagi kita masih memiliki orang tua, status kita adalah seorang anak. Menghormati orang tua, amanginang, bukan ketika dia sudah tiada dari dunia ini, tetapi menghormati orang tua ketika dia masih hidup di dunia ini. Karena ternyata banyak yang lepas tangan untuk menghormati, merawat orang tuanya ketika orang tua sudah mulai habis gogo, mulo di hata batak. Ketika orang tua sudah tidak berdaya lagi, dia tidak ingat apa-apa lagi. Banyak yang ternyata menjadi lepas tangan. Memang pas yang dikatakan banyak orang. Satu orang ibu bisa mengurus 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu orang ibu. Untuk para naposo, remaja, ada lagu mengatakan anak kokido hamorau diau. Memang anak kokido hamorau diau molo burju, molo hasea, molo hormat tu natoras, molo uduk patuh tu natoras. Alai molo dang hasea, hanya menyusahkan orang tua, membuat sedih. Ini adalah menjadi beban. Anak kokido hapugusa diau. Ini adalah perintah yang harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Hai anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Perintah yang terakhir di ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Meskipun tertulis di sini dalam nas ini pesan yang ditujukan kepada bapak, tetapi tidak tertutup kemungkinan kepada seorang ibu. Artinya kepada kedua orang tua. Jangan sakiti hati anakmu. Artinya menginang, jangan sampai kasih sayang orang tua berkurang kepada anaknya. Pemicunya mungkin sibuk di pekerjaan, atau orang tua sibuk di pergaulannya, lebih sering berkumpul dengan teman-temannya daripada dengan keluarganya. Menginang, jangan kita beranggapan bahwa ketika kita mencukupi kebutuhan anak, menuruti segala kemauan anak, maka kita menganggap bahwa dia sudah bahagia dan tanggung jawab kita sudah selesai sebagai orang tua. Ternyata menginang, jauh lebih penting adalah ketika kita bersama-sama berkumpul dengan anak, berbicara, berkomunikasi. Dan jauh lebih penting lagi menginang, membawa anak-anak itu semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Allah, duduk berdoa dan membaca firman. Sotung tarlala pita kanatoras dang ta ajari anak kotai martangiang. Sotung tarlala pita kanatoras dakya hita mabige hatani debatara pudul hita dohot akayana kota. Ini menjadi pertumbuhan iman anak dan pembentukan karakter seorang anak. Ini harus dilakukan setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Penutup Pamanginang, tema kita pada minggu ini membangun keluarga yang bahagia. Bagaimana cara membangunnya? Mencari harta sebanyak-banyaknya atau memberikan fasilitas yang baik, yang terbaik kepada anak-anak, atau kerja siang malam mengumpulkan harta supaya ada warisan kelak untuk anak-anak.
Tentu bukan itu. Itu semua adalah bagian dari berkat Tuhan yang harus kita pakai, kita kelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, mari kita jadikan kasih Kristus sebagai landasan utama dalam keluarga kita. Di dalam kasih itulah perwujudan kita kepada Allah. Setiap masing-masing keluarga saling melayani satu sama lain. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya, anak-anak menghormati orang tuanya, dan orang tua menyayangi anak-anaknya. Inilah perintah yang harus dilakukan Amanginang secara terus-menerus, karena keluarga adalah jemaat kecil. Keluarga adalah gereja kecil yang didirikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, hidup berkeluarga haruslah hidup seperti di gereja, hidup saling mengasihi dan hidup saling melayani. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, yang membimbing kami, yang menuntun perjalanan hidup kami sampai pada hari ini. Di hari yang kudus ini kami dapat bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami dalam kehidupan berkeluarga, supaya kami hidup saling melayani satu sama lain di tengah-tengah keluarga kami. Istri yang tunduk kepada suami, suami yang mengasihi istrinya, anak yang taat hormat kepada orang tuanya, dan orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Ajari kami Tuhan, agar kami mampu melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu, supaya semakin dimuliakanlah nama-Mu, baik di bumi, baik di sorga, dan kami pun berlimpah dengan sukacita. Terima kasih ya Allah, ampuni kami akan dosa kami, layakkan kami menerima anugerah-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 730 ayat 1-2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat.
Yesuslah